Wacana pembentukan Kim Plus di Pilkada 2024. Menanti Ridwan Kamil on the way Jakarta. Presiden Jokowi resmikan pabrik baterai litium. Pedagang pernak-pernik HUT RI mulai ramai. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya Festi dan juga Andi bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah di Menyapa Pagi Sinpo TV. Tentunya juga dengan berita-berita yang sangat menarik, apalagi juga ada kabar dari Ridwan Kamil yang akan segera on the way ke Jakarta. Ya, tanpa berbasa-basi lagi kita jelang Menyapa Pagi dari sekarang. Kita awali dengan berita pertama di mana wacana terkait Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus saat ini ramai diperbincangkan dalam menuju pilkada serentak. Ya, Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN, Edi Suparno menyambut baik partai di luar Kim yang akan bergabung untuk menjadi penyemangat dalam menghadapi pilkada serentak. Wacana terkait pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus saat ini ramai diperbincangkan oleh seluruh parpol dalam menuju pilkada mendatang, khususnya di wilayah strategis, yakni Jakarta dan Jawa Barat. Merespon hal ini, Sekjen Partai PAN Edi Suparno mengatakan saat ini Kim telah menjalin komunikasi dengan partai di luar Kim untuk membentuk wacana Kim Plus. Edi menyebut jika nantinya partai di luar Kim turut bergabung, maka dapat bekerja sama dalam mengusung Cagup dan Cawagup di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Adapun partai di luar Kim tersebut seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, serta Partai Nasdem. Ya, kita merasa bahwa kalau adanya Kim Plus itu siapapun partainya, apakah tambahnya itu melibatkan partai-partai di luar Kim seperti Nasdem, PKB atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita, terutama menghadapi pilkada di tempat-tempat yang strategis, ya seperti daerah khusus Jakarta itu kan provinsi strategis, Jawa Barat itu strategis. Ya, kita berharap kita bisa membangun kerjasama dan kebersamaan di sini. Tentu kita masih menunggu ya, hasil dari partai-partai itu, kemudian melakukan kajian terhadap pilkada-pilkada yang ada. Tetapi komunikasi politik tentu sudah dibangun, ya, agar kita bisa bersama-sama Kim Plus itu untuk mengusung pasangan calon yang sama di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Said Abdullah juga menyebut partainya masih menjalin komunikasi intens dengan Partai Koalisi Indonesia Maju terkait Pilkada Jakarta mendatang. Ya, meski begitu Said Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya belum memberi keputusan apakah bergabung dengan Kim Plus atau tidak di kontestasi kepala daerah ibu kota. Jelang Pilkada Jakarta, muncul wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi ini akan terdiri dari sejumlah partai pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 serta tambahan partai-partai lainnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengklaim pihaknya terus menjalin komunikasi dengan elit partai lainnya seperti petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Namun demikian, Said menyebut belum ada keputusan soal PDIP akan bergabung dengan Kim Plus untuk Pilkada Jakarta mendatang. Pihaknya berharap komunikasi lintas partai tetap berlangsung dalam menentukan kandidat di Pilkada Jakarta. Sudah menyampaikan kalau tidak keliru bahwa kami menghormati Koalisi Indonesia Plus. Karena memang setiap partai kan punya otonomi dan kedaulatan masing-masing. Tapi interaksi antar partai kan terus berjalan. Ya itu Kim Plus lah. Artinya komunikasinya masih fluid kan? Tidak bisa dihindari komunikasi itu. Ya. Tapi soal kesepakatan kami dengan Bapak Erlangga bertelepon, kadang bertemu, dengan Bang Zul kami datang, dengan Kusimin kami datang,
Kok Pak Dasko kami datang, ini kan membuat nyaman hidup kita. Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Kim Plus sudah menentukan siapa yang akan maju di Pilkada serentak 2024 yang kabarnya juga mendukung Ridwan Kamil, tapi juga dari Kim Plus sendiri sangat membuka bagi partai manapun yang nantinya untuk bergabung berkoalisi bersama-sama untuk menyemangati beberapa yang telah diusulkan oleh Kim Plus. Betul, karena kita sampai dengan saat ini terkait dengan Kim Plus siapa saja partai politik yang bergabung. Betul. Terlebih terkait dengan plusnya ini, kira-kira siapa yang akan bergabung? Karena sampai dengan saat ini belum di-spill karena isu Kim Plus ini yang mengusung Ridwan Kamil khususnya di Pilkada Jakarta ini kemarin disuarakan atau disampaikan oleh Ketua Harian DPP Betul. Partai Gerindra Dasko, tapi kita belum tahu plusnya karena belum di-spill seperti itu ya. Bisa plusnya jadi belum tahu seperti apa dan mudah-mudahan kinerjanya juga plus-plus ya. Betul sekali. Seperti itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi dan juga Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri juga mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo dalam keadaan baik-baik saja. Ya, hal itu dikatakan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Megawati menceritakan bahwa hubungan buruk dengan Jokowi muncul karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden ketiga periode. Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga mengatakan bahwa hal tersebut masuknya ke ranah konstitusi. Sebelum ke sini ada siapa itu enggak tahu ngomong. Yang namanya apa? Mengatakan katanya saya tidak ini sama presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama presiden ya baik-baik aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok. Mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh apa tidak. Itu kan mesti majelis permusyawaratan rakyat. Karena apa? Ketika dari yang namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan dirubah itu TAP MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan ini TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya, silakan. Toh, lihat. Karena saya ngomong kebenaran. Saya nggak mau republik ini rusak. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia. Yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong. Harus kekeluargaan. Tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya? Terus kalian mau jadi apa? Elit aja. Wah, kalau udah dibilang elit luar biasa. Mega juga mengatakan bahwa MPR menjadi pihaknya yang mempunyai sikap soal masa jabatan presiden. Megawati mengatakan hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ini ada kabar terkait dengan Megawati dan juga Presiden RI Joko Widodo yang kabarnya ini retak hubungannya. Tapi kalau kita melihat dari pernyataan Megawati sendiri juga telah menyatakan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan juga Megawati saat ini baik-baik saja. Dan mudah-mudahan tidak hanya saat ini tapi juga ke depannya akan terus baik-baik saja. Apalagi banyak sekali polemik dan juga dinamika terkait dengan perpolitikan Indonesia yang mengaitkan dengan Kaisang Pangarep, dan juga dengan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya juga sempat berpindah partai politik seperti itu ya. Dan ini salah satunya menjadikan pemicu antara hubungannya Megawati dan juga Presiden Joko Widodo. Dan ini kita melihat statement dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini Megawati Soekarno Putri, apakah bisa dikaitkan dengan apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran atau dalam pilkada nanti akan bersama-sama dengan Kim Plus. Ini kita tunggu karena memang pernyataan dari Megawati ini turut
mendapatkan banyak sorotan Respon seperti yang itu. sangat Respon baik, yang sangat mudah-mudahan baik, kedepannya juga akan terus baik seperti Betul. itu ya. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Pilkada DKI Jakarta semakin menarik menjelang akhir pendaftaran kandidat calon kepala daerah di KPU. Ya, nama Ridwan Kamil diungkapkan siap mewarnai pertarungan Pilkada Jakarta mendatang. Berikut informasinya. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Siap. Izin Pak, soal politik lagi balik terakhir Pak. Ini kan kalau kita melihat Pak Anies sudah mulai bergerak. Nah ini Pak Ridwan Kamil kira-kira kapan ini Pak takut? Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Perjalanan Ridwan Kamil untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta disinyalir bukan sekedar gimmick belaka. Slogan Ridwan Kamil on the way Jakarta diprediksi akan menjadi kenyataan bagi mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi kepala daerah kota metropolitan. Sinyal politik ini bisa dilihat dari langkah Partai Golkar yang memutuskan untuk mengusung kader partai lain, yakni kader Gerindra Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Sosok Ridwan Kamil yang diprediksi maju di Pilgub Jakarta semakin diperkuat dengan pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra Dasko. Dasko menyebut Koalisi Indonesia Maju Plus dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Partai-partai politik yang nantinya akan tergabung ke dalam Kim Plus juga akan segera diumumkan di rentan waktu yang sama. Dasko mengatakan, Kim Plus akan mengumumkan nama calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam waktu dekat. Insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Bang, biasa Kim Plus ini plusnya siapa aja? Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Artinya sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka Deklarasi. bukan, kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan plusnya. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya Pak? Plusnya lebih dari satu. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani semakin menguatkan sinyal Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Lewat sebuah pantun, Muzani mengungkapkan bahwa Jakarta cocok dipimpin dengan orang berlatar belakang pendidikan arsitek. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga turut memberikan responnya soal Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju di Jakarta. Ridwan Kamil dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi gubernur Jakarta. Nggak masalah, saya rasa juga Pak Ridwan Kamil cukup punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta tak hanya datang dari partai politik, tetapi juga organisasi masyarakat. Salah satu ormas besar di Indonesia yang mendukung pencalonan Ridwan Kamil yaitu Projo. Organisasi loyalis Presiden Jokowi ini mendeklarasikan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan,
pihaknya menilai RK memiliki pengalaman dan bukti kerja yang baik saat memimpin Jawa Barat. Kami per sore hari ini dan yang kemarin masih melihat Pak Ridwan Kamil bisa mengatasi Anies apabila Anies maju di Jakarta. Kami yakin seperti itu, ya, dengan pengalaman Ridwan Kamil di Jawa Barat, terus juga Pak Ridwan Kamil juga menjadi tokoh yang moderat, ya, pengalaman, bukti kerja yang cukup bagus selama di Jawa Barat, pengalaman moderat tadi. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Kontestasi Pilkada Jakarta hingga kini masih jadi primadona bagi para elit partai politik untuk mengusung jagoannya. Pencalonan Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju Plus diperkirakan akan menjadi lawan berat dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain faktor partai pendukung, kemenangan Ridwan Kamil diprediksi sesuai dengan keinginan warga Jakarta yang menginginkan nama baru untuk memimpin ibu kota negara. Orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta, jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu. Nggak berasa lah. Mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena publik udah capek kalau cuman mengurusin cuman pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko juga mengaminkan peluang munculnya nama bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. Dasko mengatakan nama itu akan muncul usai Koalisi Indonesia Maju Plus resmi diumumkan. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko meminta agar seluruh pihak bersabar menunggu proses penentuan bakal calon wakil gubernur di internal Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Dasko mengaku pihaknya belum bisa memunculkan nama-nama yang berpotensi menjadi cawagup Ridwan Kamil. Namun ia memastikan nama tersebut akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. Selain itu ia mengatakan Kim masih terus melakukan pendalaman terkait sosok yang dinilai layak menjadi calon wakil gubernur. Ya ini belum bisa diumumkan ke publik. Ini kan sedang dilakukan pendalaman terhadap nama-nama calon wakil gubernur yang masuk. Ada kemungkinan nggak sih Kang, Bang, cawagupnya ini tuh dari plusnya Kim gitu, karena ada beberapa partai kan yang mau masuk nih di Kim, salah satunya kan yang ditawarkan PKS Saya kan ngomong kemarin bahwa ada Kim Plus. Nah, tentunya kalau ada Kim Plus yang bareng di Pilkada DKI, tentunya kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ridwan Kamil telah diberikan karpet merah oleh Kim Plus untuk maju di Pilkada Serentak 2024 yang nantinya ini akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Ini sudah banyak sekali pendukung untuk Ridwan Kamil maju menjadi calon gubernur seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan kinerjanya ataupun track record dari Ridwan Kamil ini, banyak sekali masyarakat Jawa Barat, khususnya Jawa Barat dan juga Bandung seperti itu ya, sangat puas dengan kinerjanya Ridwan Kamil. Ya, terkait dengan karir politik dari Ridwan Kamil ini
nampaknya sudah bisa dibilang 80 atau 90% Ya. akan maju di Jakarta. Tapi yang masih jadi pertanyaan sampai dengan saat ini, kapan surat rekomendasinya akan segera dikeluarkan dari Betul. Kimples? Kemudian siapa kira-kira cawagupnya yang akan mendampingi di Jakarta? Ini yang masih Iya, kita tunggu. Seperti banyak itu. sekali yang mengaminkan kira-kira Ya. siapa sih nantinya yang akan berdampingan dengan Ridwan Kamil. Kita nantikan Ya. siapapun nanti pendampingnya, mudah-mudahan bisa mengemban tugasnya dengan sangat baik. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan untuk Anda bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan ilmu tambahan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, betul sekali. Ini ada informasi apa nih, Vesti? Untuk mengantisipasi terjadinya penyerbotan lahan oleh mafia tanah bagi warga miskin, pada Selasa sore Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono door to door membagikan sertifikat PTSL ke warga di Kampung Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, secara simbolis 15 sertifikat gratis langsung dibagikan AHY agar warga memiliki kepastian hukum atas kepemilikan rumahnya yang dihuni secara turun-temurun. Dari 1.200.000 lebih target Kementerian ATR BPN RI, pemberian sertifikat gratis hingga akhir tahun 2024 Selasa sore, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi langsung sejumlah rumah warga kurang mampu di Kampung Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor untuk diberikan sertifikat gratis dari pemerintah. Kedatangan AHY ke lokasi pemukiman padat penduduk ini langsung disambut warga sekitar. Dengan didampingi Kepala Wilayah Jawa Barat, Kepala Kantor ATR BPN hingga unsur muspihak, AHY mengatakan 15 perwakilan warga Cibalung resmi mendapatkan sertifikat PTSL gratis agar tak dikuasai para makelar tanah. Kepada warga yang ada di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, sertifikat hak milik, tinggal menghuni turun-temurun. Sudah puluhan tahun, bahkan dari orang tuanya, dari kakek neneknya, tapi baru kali ini punya sertifikat, alhamdulillah. Khawatir kalau kemudian tanahnya diserobot oleh siapapun, karena sudah punya sertifikat yang jelas. Sertifikat, kegiatan ini dilakukan setiap saat. Puluhan, ratusan, ribuan setiap saat. Di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan semua provinsi di Indonesia.
perlu saya sampaikan, nanti silakan kalau mau secara nasional, target yang ingin kami capai sampai dengan akhir tahun 2024 ini ada 120 juta bidang tanah. Tentu setiap daerah beda-beda. Indonesia ini luas sekali, penduduknya 280 juta orang. Kabupaten Bogor sendiri termasuk kabupaten yang paling besar penduduknya, makanya ada 2 kantor. Ini banyak bentuknya. Salah satunya yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia tanah. Disinilah saya senang kehadiran ini punya namanya Satgas Anti Mafia Tanah. Jadi spesifik khusus dibentuk. Proses sertifikat gratis yang dikeluarkan Kementerian ATR BPN hingga akhir tahun kali ini diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Usai menerima sertifikat, para warga secara langsung memberikan hasil taninya kepada AHY sebagai ungkapan terima kasih. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo juga meresmikan adanya pabrik bahan anoda baterai litium di Kendal, Jawa Tengah pada 7 Agustus 2024. Presiden Jokowi mengapresiasi kecepatan pembangunan pabrik yang baru 10 bulan lalu disepakati. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di kawasan ekonomi khusus Kendal, Jawa Tengah pada Rabu 7 Agustus 2024. Presiden Jokowi juga mengapresiasi atas pembangunan pabrik tersebut sehingga satu persatu rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi akan segera direalisasikan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menceritakan pro kontra dalam perjalanan membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Di satu sisi, kepala negara meyakini nilai tambah ekspor akan semakin meningkat dengan tergabungnya pabrik kendaraan listrik. Dimulai dengan nikel yang kita stop ekspor raw materialnya di tahun 2020 dan saat itu banyak yang menentang dari dalam negeri sendiri karena kita pada saat awal kehilangan kurang lebih 1,5 billion US dollar atau 20-an triliun rupiah. Tapi saya saat itu meyakini bahwa nilai tambah kalau kita stop raw material ini akan melompat naik dan tadi seperti dikatakan oleh Pak Menko Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sudah 34 billion US dollar nilai dari ekspor nikel kita. Dari yang sebelumnya 33 triliun melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah. Lompatan yang sangat besar sekali. Meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua, kita juga digugat oleh EU. Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan sangat menghargai kecepatan pembangunan pabrik yang baru 10 bulan lalu disepakati di Beijing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan stok darah. Ya, langkah ini menindaklanjuti angka stok darah di Indonesia yang dinilai jumlahnya masih belum ideal. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada para pemberi donor darah sukarela yang digelar oleh Palang Merah Indonesia bersama Kementerian Sosial di Jakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Ma'ruf Amin juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan stok darah. Pertama, gencarkan sosialisasi dan juga promosi mengenai pentingnya donor darah kepada masyarakat. Lalu meningkatkan edukasi dan juga pengetahuan tentang kegiatan Palang Merah. Wapres menilai PMI harus juga menyasar generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan PMI. Ketiga, perkuat kolaborasi intensif antara kementerian dan lembaga agar keamanan dan ketersediaan darah terjamin. Kolaborasi juga harus melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Kementerian Sosial. Bersama kita harus dapat menjaga stok produk darah dan meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan darah. Selain itu, langkah lainnya ialah perlu melibatkan kalangan dunia usaha atau organisasi masyarakat dalam kegiatan donor darah.
Keduanya dapat dijadikan wadah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyematkan secara simbolis tanda kehormatan Satya Lencana maksud kami kebaktian sosial kepada 26 perwakilan pemberi donor darah sukarela. Ya, dalam kesempatan itu Wapres menekankan setiap negara perlu menyadari pentingnya ketersediaan darah untuk menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa warga negara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyematkan secara simbolis tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada 26 perwakilan pemberi donor darah sukarela di Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024. Kegiatan ini digelar oleh Palang Merah Indonesia bersama Kementerian Sosial. Dalam sambutannya, Wapres juga menyatakan keberadaan pendonor darah sangat penting. Wapres menekankan setiap negara perlu menyadari pentingnya ketersediaan darah untuk menjaga kesehatan dan juga menyelamatkan nyawa warga negara. Selain itu, Wapres juga mengemukakan stok darah saat ini di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia belum mencapai angka ideal ketersediaan darah. Menurutnya Indonesia harus memiliki stok 7 juta kantong darah per tahun jika dihitung dari angka ideal yaitu 2,5% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan Indonesia masih perlu meningkatkan donor darah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu terus meningkatkan donor darah agar stok darah minimal terpenuhi. Di samping itu, kita juga harus terus meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela secara teratur agar kekurangan stok darah dapat segera diatasi. Lebih lanjut dijelaskan upaya ini tentunya tidak lepas dari peran proaktif seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, memang pada saat ini Indonesia masih sangat membutuhkan donor darah seperti itu ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin memerlukan, yang sedang sakit memerlukan darah, dan ini juga sangat langkah yang sangat baik kepada sukarela orang-orang yang memberikan darahnya yang bersih terutama ya, yang sehat seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat juga bukan hanya dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja yang memberikan apresiasi seperti itu, tapi juga Sinpo TV juga sempat memberikan donor darahnya pada saat tanggal itu 1 Agustus ya. Betul, kemarin. seperti itu, dan itu juga salah satu bukti bahwa kepedulian kepada sesama manusia agar kita mendukung orang-orang yang mungkin membutuhkan donor darah untuk segera bisa sehat dan juga mendapatkan donor yang terbaik untuk mereka. Ya, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda tetap bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. AM in Dubai, 8:30 AM in Jakarta, and 11:30 AM in Sydney. Good morning everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, coming back to you. The first news comes from hundreds of protesters gathered in Muzaffarabad on Monday to mark the 5th anniversary of India revoking Kashmir's special status.
Hundreds of people burning India's national flag and portraits of Indian Prime Minister Narendra Modi and his cabinet minister. They marched with symbolically tied hands and carrying Black United Nations Military Observer Group in India and Pakistan flags. The Article 370 was drafted in part of 21 of the Indian Constitution titled Temporary, Transitional and Special Provisions, which granted special autonomy to Jammu City and Kashmir City, was revoked in August 2019, integrating the region fully into the Indian Union. However, Pakistan disputed this move, calling it an annexion attempt. अमन जदोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हम अस्करी जदोजहद को भी जारी करेंगे। इंशाल्लाह हमारा बच्चा बच्चा, हमारी औरतें उसके इस जबर का, जुल्म का जवाब उनको पत्थर से देंगे। इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से होगा। Rahel Sinpo, International News Report. United Nations Deputy Spokesperson Farhan Haq announced that it has fired 9 staff working for the Palestinian Refugee Agency UNRWA who were involved in the Hamas-led attack on Israel on October 7, 2023. This was said at a press conference in New York. United Nations Deputy Spokesperson Farhan Haq said that his organization has fired additional staff of the agency that take care of Palestinian refugees after an internal investigation which found evidence of their involvement in the Hamas-led attack on Israel. Farhan Haq did not provide details regarding the role of UNRWA staff in the attack or what could explain the intended accusation. But who presented the evidence in private is OIOS, which is the highest investigative body in the UN system, and its reports are confidential but can be provided to member states upon request. Haq said further that the staff whose work has terminated as such has been terminated. With the aim of interest of the institution, he said that in one case, the OIS could not prove in alleging the intervention of the staff involved, but in 9 other cases, the evidence obtained was not sufficient to support it. Regarding the 10 cases in question, will get appropriate action in time as per UNRWA rules and regulation. The Office of Internal Oversight Services has completed its investigation into 19 area staff members of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA, regarding allegations of their involvement in the armed attacks of the 7th of October 2023 in southern Israel. OIOS made findings in relation to each of the 19 UNRWA staff members alleged to have been involved in the attacks. In one case, no evidence was obtained by OIOS to support the allegations of the staff members' involvement, while in 9 other cases, the evidence obtained by OIOS was insufficient to support the staff members' involvement. May Siregar, Sinpo International News Report. Let's highlight the beautiful night at the Nanning Night Garden in King Sichuan celebrated its 75th anniversary with dazzling light displays and interactive exhibits. The Nanning Night Garden in King Sichuan transformed the evening with its dazzling LED displays, quirky insects, and enchanting gardens. This evening celebrated its 75th anniversary in spectacular fashion. Visitors were treated to oversized lighting sculptures, enchanting garden, and unique insect displays. Chan, as a tourist, noted the beauty of the insect world with butterflies, dragonflies, and bees that flap their wings and make insect sounds. The event, running from 1st of August to 17th of November, also featured a dinosaur world of the Orchid Garden lawn with nearly 60 large dinosaur models. It's a vivid adventure enchanting the nightlife for locals and tourists. 最难忘的就是那个昆虫世界，好多那昆虫，好像蝴蝶蜻蜓蜜蜂还会各种各样的声音，昆虫的叫声，跟还有好多舞动动作。Rahel Sinpo, International News Report. Hundreds of Mogadishu residents took to the streets on Monday to protest the Al-Shabaab attack on Lido Beach and to mourn the victims. Approximately around 40 people killed
after this tragedy by Al-Shabaab rebel. The demonstrators marching with banners and chanting slogans promoting peace while vehemently condemning the action of Al-Shabaab. The attack killed at least 40 people and injured hundreds more. The assault began late Friday when a suicide bomber blew himself up at the entrance of Beachview Hotel. Several other attackers tried to storm the hotel and also fired on people on the beach, where many residents were walking or sitting. Several other attackers tried to storm the hotel and also fired on people on the beach, while many residents were walking and sitting, according to witnesses and police. In the aftermath of the attack, authorities have detained several individuals, including police officers, as part of an ongoing investigation into the incident. Rahel Sinpo, International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. Menyapa Pagi coming back to you. Stay healthy, goodbye, and have a nice day. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita langsung saja ke berita selanjutnya, di mana jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024 hingga 2025, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir meminta agar operator bisa meningkatkan mutu kualitas liga. Ya, Erick menargetkan kompetisi paling bergengsi di Indonesia ini bisa menjadi liga nomor 2 terbaik di Asia Tenggara dan masuk jajaran 12 besar se-Asia. Hal itu dikatakan Erick Thohir saat acara seremoni peresmian pembukaan Liga musim 2024 hingga 2025 di Jakarta. Erick menilai sejumlah peraturan Liga pada musim yang baru harus dapat menjadi pemicu agar kualitas Liga 1 makin terangkat. Menurutnya, pembenahan kompetisi bukan hanya sebatas pada peraturan dan juga penerapan teknologi video asisten referee, tetapi juga menyentuh hal-hal yang fundamental lain seperti wasit. Sehingga Erick juga berharap sepak bola Indonesia terbebas dari mafia pengaturan skor dan juga klub bisa berinvestasi dengan nyaman. Selain itu, Erick juga menyoroti waktu bermain para pemain timnas yang ada di klub-klub peserta Liga 1. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara ini meminta klub memberikan jam terbang tinggi bagi penggawa skuad Garuda sehingga kualitas timnas bisa juga terjaga. Untuk Liga, saya mengucapkan terima kasih kembali. Intervensi yang kita lakukan dari PSSI jangan disalahartikan negatif, tetapi justru intervensi ini kita lakukan, kita ingin Liga lebih baik lagi. Dan tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa punya komitmen. Kalau PSSI punya roadmap bersama FIFA tahun 2045 seperti apa, tadi sampaikan Liga juga ingin menjadi Liga top 2 di Asia Tenggara untuk 4-5 tahun ke depan. Nanti akan dibuat roadmapnya. Bahkan nomor 12 atau 15 terbaik di Asia yang sekarang 28 dibuat roadmapnya. Ya, salah satunya apa? Ya tadi
yang kita lakukan di tahun ini bagaimana jadwal pertandingan ya untuk 3 tahun ke depan itu sudah rapih antara liga dan tim nasional, sehingga liga bermain Jumat, Sabtu, Minggu dengan Senin dan tidak mengganggu juga jadwalnya tim nasional juga tidak memberhentikan liga. Ya, ini saling mengisi supaya ada konsistensi daripada liga itu sendiri. Diketahui pada Mei 2024 lalu, AFC merilis ranking kompetisi klub Asia musim 2023 hingga 2024. Dalam daftar peringkat tersebut, Liga 1 Indonesia menempati posisi ke-6 ASEAN dan ke-28 di Asia. Di level Asia Tenggara, Thailand jadi kompetisi dengan level tertinggi saat ini. Negeri Gajah Putih berada di peringkat ke-8, level Asia dengan 49,5 poin. Sementara Malaysia jadi kompetisi peringkat kedua di tingkat ASEAN, sedangkan Vietnam ada di posisi ketiga. Kemudian Singapura ada di peringkat keempat dan Filipina di ranking kelima. Menyusul Indonesia di urutan ke-6. Liga Indonesia unggul dari Liga Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste pada level Asia Tenggara. Kompetisi Indonesia memiliki 14,8 poin saat ini. Sementara Liga 1 2024-2025 akan mulai bergulir pada Jumat mendatang. Pertandingan Persib Bandung versus PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat akan menjadi laga pembuka Liga 1 2024-2025. Berbeda dengan musim lalu, Liga 1 musim ini tidak akan menggunakan format Championship Series dan hanya memainkan musim kompetisi penuh. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia, sejumlah pedagang bendera mulai menjamur. Ya, deretan bendera merah putih berbagai bentuk mulai mewarnai jalan protokol di Kota Bogor. Kemeriahan menjelang HUT Kemerdekaan RI sudah mulai terasa di Kota Bogor. Pedagang bendera dan pernak-pernik khas 17-an mulai ramai di sepanjang Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Jenis bendera yang dijual pun bervariasi, ada ukuran besar hingga ukuran yang kecil, serta jenis bendera umbul-umbul khas dari kemerdekaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merayakan hari bersejarah ini. Dengan harga yang ditawarkan mulai dari puluhan ribu sampai 400 ribu rupiah per itemnya. Para pedagang mengaku sudah berjualan di kawasan ini sejak 3 hari lalu, namun saat ini omset penjualan belum terlalu ramai pembeli. Biasanya mulai ramai pembeli seiring mendekati tanggal 17 Agustus. Udah 3 hari. Sudah 3 hari. Ya. Memang setiap tahun menjelang setiap tahun jualan di sini. Omset penjualan biasanya gimana, Pak? Untuk lumayan di Bogor di sini lumayan lah. Banyak ada jenis kuis, ada bendera buat motor, ada ini buat kantor-kantor. Dari mulai yang 5.000 sampai yang 300. Yang 300 yang gede? Iya. Enggak yang panjang. Ini biasanya kalau beli dari instansi apa masyarakat umum? Masyarakat. Dari instansi banyak, dari masyarakat umum juga banyak. Di CMP kan? Yang ini terutama yang ini perlu bantuan. Kira-kira ini apa? Yang perlu dipasang. Udah tiap tahun Pak ini beli ya. Beli bendera. Memang sengaja beli di sini? Ya sengaja. Masih. Dari tanggal 27. Memang setiap tahun jualan di sini. Ya. Ini berapa jenis yang dijual? Dari harga berapa aja? Kayak gini berapa? Ini yang 5.000 sampai 400. Momentum ini biasanya menjadi momen berharga setiap tahunnya bagi pedagang bendera asal Garut, memanfaatkan bulan Agustus untuk meraup pundi-pundi keuntungan dari berjualan bendera merah putih. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan perayaan HUT Kemerdekaan, kemeriahan perayaan HUT RI diselenggarakan 17 Agustus mendatang, dan ini kian semakin terasa dengan antusias para warga Majalengka. Ya, bendera merah putih sepanjang 1.000 meter terlihat menyelimuti Desa Lembah Sugih di Majalengka. Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, bendera merah putih sepanjang 1.000 meter terlihat menyelimuti Desa Lembah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terlihat bendera dibentangkan di sepanjang jalan lurus meliputi di area 8 RT serta 2 desa. Bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia. Bendera tersebut dipasang dengan tinggi di atas kepala orang dewasa. Selain bendera merah putih 1.000 meter, warga juga memasang bendera berukuran kecil dan umbul-umbul berwarna-warni di bagian depan rumah. Kemeriahan perayaan HUT RI diselenggarakan 17 Agustus mendatang, kian makin terasa dengan antusias para warga.
Pemasangan bendera sepanjang 1000 meter merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang karena desa tersebut merupakan salah satu lokasi perlawanan mereka terhadap penjajah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang HUT ke-79 kemerdekaan RI, pedagang pernak-pernik perayaan 17 Agustus mulai ramai berjualan di Pasar Jatinegara. Ya, para pedagang menjual berbagai pernak-pernik HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan beberapa bendera merah putih dengan beragam jenis dan ukuran. Selain itu, terdapat umbul-umbul, aksesoris, tiang bendera, hingga baju bertemakan kemerdekaan Indonesia. Penjual bendera merah putih dan pernak-pernik peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia mulai marak di kawasan Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Harga yang ditawarkan pun bervariatif dengan ukuran dan jenis bahannya. Semakin bagus dan berukuran besar, maka akan semakin mahal harganya. Salah satu pedagang pernak-pernik Kadin menjelaskan, jelang HUT RI dirinya menjual berbagai aksesoris bernuansa kemerdekaan RI seperti lampion merah putih, bendera kecil, dan lainnya. Kadin menuturkan bahwa para pembeli banyak mencari umbul-umbul dan bendera kecil. Jelang 17 Agustus banyak pembeli yang mencari perlengkapan perlombaan. Harga yang ditawarkan juga bervariatif, mulai Rp10.000 hingga Rp45.000 berdasarkan besar kecilnya pernak-pernik tersebut. Dalam suatu aksesoris saya jualnya lampion, terus bendera-bendera kecil, kayak semacam buat di mobil, buat anak sekolah. Terus apa sih yang paling banyak dicari oleh pembeli itu, Pak? Paling banyak dicari kalau sebelum 17-annya itu umbul-umbul, background. Kalau udah menjelang 17-an, kebanyakan kayak hadiah-hadiah aksesoris, tarik tambang, karung, perlengkapan perlombaan, ya. Buat kayak teko, buat hadiah ibu-ibu, anak-anak. Untuk harganya mulai berapa sampai yang paling mahal itu berapa sih? Yang paling mahal dari harga 10.000 sampai 45, ada yang per meter 65 ya ada, tergantung bahan. Sementara itu pedagang lainnya akhirnya menyebutkan bahwa banyak pembeli dari masyarakat perkantoran mencari pernak-pernik HUT RI seperti lampion merah putih dari plastik maupun kertas. Akhirnya menjelaskan harga pernak-pernik yang ia jual mulai dari 5.000 hingga 40 ribuan. Untuk omset dari penjualan pernak-pernik, dirinya mengatakan lebih baik tahun 2023. Lebih lanjut, Akira berharap di HUT RI ini Indonesia dapat lebih maju, makmur, dan sejahtera. Ya macam-macam dari lampion sampai rombe, gitu. Slinger-slinger, bendera plastik, pernak-perniknya banyak lah, aksesoris. Pembeli rata-ratanya tuh untuk yang di kantor-kantor, yang di modelnya kayak lampion, yang dari kain, dari kertas, dari plastik, banyak macamnya sih. Harga itu dari kayak modelnya bendera buat di mobil, tempel tuh dari mulai 5.000 sampai 40.000 sampai 60.000 ada. Lampion ada 3 macam, lampion kain tuh 3 ukuran. Omsetnya, Pak? Omset ya alhamdulillah sih untuk tahun-tahun ibaratnya mungkin sih lebih bagus tahun kemarin gitu kan. Terus untuk jualannya sendiri mulai kapan dibukanya, Pak? Saya mulai buka dari bulan 7 tanggal 25. Itu udah mulai buka sampai hari sampai tanggal 20. Tanggal 20 Agustus. Itu masih lama. Masih rame karena acara lomba-lomba kan masih ada. Gitu. Oke. Dari tanggal itu semuanya kayak ngerias. RT itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu rata-rata kebanyakan di kampung-kampung lomba. Sampai tanggal 20 masih ada lomba. Apa harapannya? Ya, semoga negara ini lebih maju, lebih makmur, itu rakyatnya bisa sejahtera semua gitu aja. Salah satu masyarakat yang mencari pernak-pernik HUT RI, Gunawan, menceritakan datang ke Pasar Mester Jatinegara ini untuk mencari pernak-pernik bernuansakan HUT RI, bukan hanya untuk di rumah namun untuk mendekorasikan HUT RI di kantor, seperti bendera merah putih untuk di ruangan, slinger, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Dirinya mengaku setiap tahunnya rutin mencari aksesoris HUT RI di Pasar Mester ini. Lebih lanjut, Gunawan berharap dalam HUT Republik Indonesia yang ke-79 ini dapat lebih maju, lebih mandiri, dan makin jaya ke depannya. Pernak-pernik untuk menyambut HUT RI ya, yang ke-79
Kita selain untuk di rumah sendiri, juga kita ngedekor untuk di ruang kantor. Ya. Bapak biasanya beli apa nih? Bendera kecil atau apa? Sebetulnya di kantor itu ada bendera untuk di gedung, ada bendera untuk di, misalnya pernak-pernik yang untuk di dalam ruangan juga ada. Salah satunya bendera meja, lalu slinger-slinger gantungan ya, yang ya intinya untuk memeriahkan lah gitu, biar lebih berasa Agustusannya. Oke. Bapak tiap tahun biasanya ngerayain Agustusan dan beli pernak-pernik ini Pak? Ya, selalu. Berarti rutin gitu ya Pak? Ya, selalu. Oke Pak, terakhir harapannya Pak untuk HUT RI ini apa? Ya, semoga Indonesia kedepannya lebih maju, lebih mandiri, dan Indonesia jaya. Dari pantauan lapangan, di lokasi kawasan Pasar Mester Jatinegara layaknya karnaval yang menjual pernak-pernik peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 ini bukan hanya dirasakan oleh warga Majalengka, tapi juga kita semua di Jakarta juga sangat merasakan antusiasnya bagaimana untuk menyambut hari 17 Agustus di 2024 ini ya, apalagi yang kita rasakan. Mungkin kita memang tidak bisa mengikuti upacara bendera di Kalimantan seperti itu ya di IKN, tapi juga kita nantinya akan bisa merasakan kemeriahannya seperti apa, apalagi juga di berbagai pasar-pasar sudah menyediakan berbagai pernak-pernik untuk bisa kita gunakan di hari kemerdekaan 79 tahun Indonesia. Ya, apalagi HUT RI pada kali ini merupakan pertama kali dalam sejarah akan dilaksanakan di 2 istana, yakni Istana Merdeka di Jakarta, kemudian ada Istana Baru, yakni di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan kita bangga ya nanti di tanggal 17 akan ada special event live di Sinpo TV, dan kita akan menjadi salah satu pelaku sejarah seperti itu bisa dibilang. Gitu ya, mudah-mudahan kemeriahan dan juga semangat bangsa Indonesia ini bisa terus kita rasakan, dan juga semangat juang kemerdekaan ini bisa menjadikan contoh bagi kita semua. Saya Pesi Rahmadi. Dan saya Andi Rezaldi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.